Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan pada kalam hikmahnya, idza waqa'a minka dzambun, apabila seseorang terjatuh atau kamu terkhilaf melakukan satu dosa, fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik, maka jangan dijadikan atau menjadikan satu dosa tadi sebagai sebab keputusasaanmu daripada untuk memperdapati keistiqomahan pengampunan Tuhanmu. Al-Imam Ibnu Athaillah menekankan bagi kita bahwa kita yang tidak bisa lepas dari dosa itu jangan sampai terbuai, terprosok daripada hasutan syaitan yang membuat kita itu putus asa untuk minta ampun. Aku nih banyak juga sudah dosa, kada bakal diampuni Tuhan. Nah, apabila dia mengatakan seperti itu dan meyakini dan akhirnya dia tidak mau istighfar taubat kepada Allah, maka dia sudah masuk dalam golongan orang yang berputus asa, dan Allah sangat benci kepada orang yang berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun dosa yang dilakukan itu setiap waktu, setiap hari, bahkan setiap menit ada saja dosa yang dilakukan, maka seyogianya lah setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik kita juga istighfar kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari dosa, maka Allah siapkan solusinya, Allah siapkan jalannya untuk kita menebus segala dosa kita, yaitu dengan terus beristighfar dan jangan pernah berputus asa. Berlomba-lombalah menjadi orang pendosa, tapi dengan menyadari akan dosanya dan terus istighfar kepada Allah. Jangan sampai menjadi orang yang sudah tahu tidak lepas daripada dosa, akan setiap kelakuannya, setiap gawiannya, setiap detiknya, setiap menitnya dia tidak bisa lepas dari dosa, tapi dia tidak mau bertobat dan putus asa kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai menjadi orang seperti itu. Sungguh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, pernah satu orang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasul, ulun ini baru saja melakukan dosa besar, yaitu berzina. Kata Rasul, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dia pulang, dia istighfar, dia taubat kepada Allah. Besok datang lagi itu sahabat, ya Rasul, ulun masih saja melakukan dosa itu. Kata Rasul, istighfar, taubat kepada Allah. Jawaban Rasul pun sama. Datang lagi hari ketiga, seperti itu lagi jawaban Rasul. Datang lagi hari keempat, begitu juga jawaban Nabi kita Muhammad, sampai akhirnya Nabi kita menegaskan, innallah la yamallu hatta tamallu, sungguh Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hambanya bosan melakukan maksiat kepadanya. Kurang apa sayangnya Allah lawan kita? Masa sih kita menyia-nyiakan sayang Allah lalu kita berputus asa, biar aja sudah hidup kayak ini, potongan muha jadi penghuni neraka sudah ya. Salah besar. Berarti kalau pian menganggap seperti itu, pian sudah masuk dalam kelompoknya syaitan. Orang yang masuk dalam kelompok syaitan adalah orang yang berputus asa. Tidakkah Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, baru wa yuhibbul mutatahhirin. Satu, Allah cinta kepada orang yang suka taubat, walaupun dia berdosa. Dia pun walaupun dia melakukan dosa, dia sering tobat, dia selalu tobat, Allah cinta. Kenapa? Karena Allah berikan lagi bahwasanya kata Allah, orang yang suka tobat, ayat selanjutnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Dan Allah suka orang yang suka bersih zahir dan batin. Orang yang suka taubat adalah orang yang suka bersih zahir dan batin. Jangan pun masalah dosa, ya kah? Masalah awak kita aja tuh munya kada mandiri gat. Ya kah? Sebagaimana awak kita harus mandi dalam setiap harinya 3 kali sehari umpama. Begitu juga yang namanya dosa. Harus setiap waktu kita istighfari. Jangan pernah ada kata berhenti untuk istighfar kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Kalau kita tuh dosa lawan Allah, Allah bukakan jalan selebar mungkin akan penerimaan taubat setiap hambanya yang mau bertobat kepadanya. Bahkan tuh Allah siapkan pula jalan solusi bagi orang yang kada kawa untuk bisa minta maaf kepada makhluknya yang makhluknya itu sudah wafat. Kalau kita tuh punya dosa lawan Allah, kita minta maaf lawan Allah, Allah akan menerima taubat kita. Yang paling susah tuh kita punya salah lawan makhluk, ya kah? Makhluknya sudah mati ya pulang. Kayak apa kita taubatnya minta maafnya lawan makhluk, masih dikasih oleh Allah solusinya. Kata Imam Syekh Abu Laith As-Samarqandi, beliau mengatakan 3 cara orang yang ingin minta maaf kepada orang tuanya yang sudah terlanjur wafat. Inya waktu hidup lawan kuitan durhaka, kada pernah berbuat baik lawan kuitan, ninggal kuitannya nyesal. Kata beliau 3 cara dia melakukan ini, maka dia akan mendapatkan maafnya orang tuanya yang sudah wafat. 1, kata beliau, ayyakuna al-waladu salihan fi nafsi. Ayyakuna al-waladu salihan fi nafsi. Dia jadikan dirinya sebagai orang yang soleh. Dia jadikan dirinya sebagai anak yang soleh. Maka dia akan mendapatkan pintu maaf orang tuanya yang sudah wafat. Maka penting sekali yang namanya pintu maaf orang tua. Kalau tidak ada kata maaf dari kedua orang tua kita, kita pun tidak akan mendapatkan ridho dari Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah kalau ridho kuitan kita itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Yuk, yang dulu pernah melakukan kesalahan lawan kuitan, pernah menyakiti hati kuitan, pernah menangiskan kuitan, bahkan pernah mengambil harta kuitan. Ayo minta maaf lawan kuitan, walaupun kuitan itu sudah wafat, dengan cara pertama, ayyakunal waladu salihan fi nafsi, yaitu menjadikan dirinya sebagai anak yang saleh kepada orang tuanya. Kayak apa? Nabi memberikan jalan orang yang disebut anak yang saleh adalah waladun saleh yad'ulah. Kan potongan hadis, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3. Nah, salah satu dari 3 ini kan waladun saleh yad'ulah. Coba kita pahami waladun saleh yad'ulah, di mana Nabi menyebutkan kalimat waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh itu jar Nabi yad'ulah. Yad'u itu pakai fi'il mudhari. Apa maksud dari fi'il mudhari? Al-istimrar, artinya selalu mendoakan orang tuanya. Apabila dia selalu mendoakan orang tuanya, maka dia termasuk waladun saleh. Kalau masa hidupnya kita berbuat bakti, atau masa hidup kita berbuat bakti kepada orang tua kita, wafat kedua orang tua kita, kita kada pernah mendoakannya lagi,
belum masuk menjadi anak yang soleh. Belum. Anak yang soleh bukan saja berbakti kepada orang tuanya waktu hidup, juga ketika wafatnya itu orang tua, si anak terus mendoakan orang tuanya, baru disebut waladun soleh. Ya do'ulah, selalu terus menerus mendoakannya. Jadi jadikan hari-hari kita, waktu kita, amal kita, duduk kita di majelis ilmu, niatkan dalam hati, ya Allah pahalanya kirim makan lawan mama abah ulun. Bahasanya andai kata tuh kita kadang mendapat pahala duduk di majelis taklim, habis kita limpahkan kepada kuitan kita, Allah kadang bakal menyia-nyiakan niat itu. Bahkan Allah lebihkan lagi keberkahan bagi kita yang berniat seperti itu. Padahal pula di dalam hadis Nabi, orang yang mengirimkan pahala artinya meniatkan duduknya di majelis ilmu, bersedekahnya, habis itu amal ibadah yang baiknya dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, itu tidak mengurangi amalnya, pahala amalnya. Umpama pian mentransfer pahala kepada orang tua pian, nah pian yang pian transfer tadi kadang mengurangi pahala pian yang pian mentransfer. Sama pian mendapatkannya. Semakin banyak pian mendoakan orang, semakin banyak dapat pahala. Jadi munya pian umpama nih ada ya innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allah yarham rahmatan wasi'ah, yang baru saja diumumkan oleh Ayahanda, ada salah satu daripada jamaah masjid ini yang wafat, yang meninggal. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya kepadanya. Nah, kita doakan Sidin. Lalu kita doakan pula orang yang lainnya. Kita doakan pula secara jamak, atau disebut dengan doa haul jamak lah. Itu kadang mengurangi pahala yang dikhususkan. Kadang mengurangi. Bahkan semakin banyak pian hadiahkan, semakin banyak pian dapat pahala. Di dalam hadis Nabi, orang yang beristighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu dia mendapatkan ampunan sebilangan mukminin dan mukminat seluruh dunia. Mulai diciptakan itu orang mukmin sampai kiamat, ayo berapa banyak pian dapat keampunan dengan mengata astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Jadi semakin banyak pian hadiahkan kepada orang, semakin banyak pian dapat keuntungan. Itulah matematikanya Allah, bukan matematikanya dunia, bukan matematikanya kita. Kalau matematikanya kita, mungkin kita bagi terpotong, tak kurang jatah kita. Tapi kalau matematikanya Allah, kalau kita bagi semakin banyak kita dapat keuntungan. Ya Allah, satu sudah. Bagi kita yang ingin minta maaf lawan orang tua kita yang sudah wafat, kalau hidup ya datangi, iya kah? Ini yang sudah wafat. Yang kedua, ayyasila qarabatihima wa asdiqaihima, yaitu menyambung tali silaturahim kepada kerabat keduanya. Menyambung tali silaturahim kepada keluarga dari abah mama kita. Ada paman, ada acil, ada dangsanaknya, ada keluarga Sidin, ada keluarga mama, itu disambung lagi silaturahimnya. Apabila kita memutus, maka kita sama menyiksa keduanya. Kerabat keduanya, baik kerabat mama abah kita, kerabat mama kita atau kerabat abah kita, kita datangi. Kalau kita kawa mendatangi, kalau kada kawa, wah ini nyaman handphone. Ya Allah, nih handphone digunakan. Ya kah, WA nyaman, telepon nyaman. Kadang ngalih lagi, bat tulis pinang ngalih, mata pina kaur, picik telepon. Masya Allah. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Kayak apa kabar pian? Baik. Maaf ulun kada kawon habelang kau dah pian. Kada apa-apa. Anu paman lah minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau sumpama abah ada salah lawan pian, kada ada salah abah ikam. Kada ada salah mama ikam. Baik mama ikam, baik abah ikam. Masya Allah. Abah mama pian dan abah mama kita bahagia luar biasa. Kenapa? Kita sebagai penyambung kata maafnya. Di mana mereka sudah kada kawa lagi minta maaf, kitalah yang meneruskan dan menyambungkan kata maafnya.
Karena orang yang di dalam kubur mun masih ada kesalahan lawan makhluk tersiksa seterus-terusnya di dalam kuburnya, wala'iyadzubillah. Apalagi urusan hutang pihutangnya. Urusan hutang pihutangnya diselesaikan. Ustaz, kuitan ulun kada mewariskan napa-napa, malah mewariskan hutang. Salah. Mulai ujung rambut ikam sampai ujung tumit ikam tuh warisan kuitan. Tuh awak ikam sebijian warisan kuitan. Ujar siapa kuitan ikam kada mewariskan napa-napa? Ya Rob, ini anak yang kada tahu diri, yang menganggap kuitannya kada mewariskan napa-napa, padahal awaknya seikungan warisan siapa? Allah. Apa ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Habis itu sambung lagi tali silaturahim kepada sahabat dekatnya. Siapa sahabat dekat abah kita? Siapa sahabat dekat mama kita? Sambung. Makanya orang Bahari supaya tak sambung tali silaturahim lalu diadakan acara haulan. Tak kumpulan akhirnya diundang kerabat kuitan, diundang kerabat sahabat kuitan, diundang teman-teman dekat kuitan. Tak kumpulan di situ. Masya Allah, himung banar sidin. Ya Allah. Yang ketiga, kata Syekh Abu Laith As-Samarqandi, bagi kita yang ingin minta maaf kepada kuitan yang sudah meninggal adalah ayyastaghfira lahuma, yaitu memintakan ampun untuk keduanya. Minta ampun kepada Allah untuk keduanya. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, annar wajula, sesungguhnya laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannah, sungguh diangkat, dinaikkan derajatnya di dalam surga. Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, anna hadha, wa fi riwayah anna li hadha, ya Rob, apa yang ulun gawi sehingga ulun mendapatkan kedudukan seperti ini? Ulun kada pernah melakukan amal yang istimewa selama hidup ulun, tapi kok kenapa ulun di surga dinaikkan terus pangkat dan tingkatannya? Fayuqalu, dijawab, bi istighfari waladika lak, karena istighfar anakmu kepadamu. Oleh sebab istighfar anakmu lah kepadamu, aku angkat derajatmu terus di dalam surga ini, kata Allah. Padahal kuitan itu, ya kah, kada punya amal istimewa, cuman si anak setiap hari selalu mengistighfarikan kuitannya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kuitannya. Maka si kuitan itu terus mendapatkan kedudukan tinggi di dalam surga. Ujar si kuitan, ya Rob, amal apa yang melakukan sampai pian naik akan terus tingkatan lu dalam surga? Ya tadi kata Nabi kita menjelaskan bahwasanya Allah menjawab akan fayuqalu bi istighfari waladika lak, karena istighfar anakmu kepadamu. Allah. Jangan pernah bosan memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Dengan jalan demikian hidup barokah. Mimpi di siang bolong, mengharap anak-anak kita nanti mendoakan kita ketika wafat kalau kita belum mampu mendoakan keduanya. Mimpi di siang bolong. Mimpi. Kada bakal kita akan mendapatkan anak yang mendoakan kita kalau kita belum lagi mendoakan kedua orang tua kita terlebih dulu. Itu sunnatullah. Mun kita aja lupa lawan kuitan kita, kayak apa kena anak kita melupakan kita? Jamaah, jangan sampai
hal itu terjadi kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, melewati diri kita dijadikan oleh Allah terlebih dulu sebagai anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Kembali kata Imam Ibnu Athaillah bahwasanya orang yang sudah terlanjur melakukan dosa, jangan sampai dia putus asa dengan melakukan dosanya itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keistiqomahan ampunan Allah. Jangan sampai. Faqad yakunu dzalika akhir dzambin qaddira alaik. Boleh jadi dosa yang ikam taubati, bis itu dosa lagi ikam taubati lagi, dosa lagi ikam taubati lagi. Ternyata pas dosa yang ikam taubati itu adalah dosa terakhir buat ikam, dan ikam mati dalam keadaan ampunan Allah. Jadi setiap dosa yang kita lakukan kita minta maaf lawan Allah. Siapa tahu dosa yang kita minta maaf kepada Allah tadi, dosa yang kita istighfari tadi adalah dosa terakhir kita, dan kita wafat dalam keadaan bersih. Ya Allah, terus istighfar, jangan pernah merasa kada berdosa. Intinya itu, bukan disuruh kita melakukan dosa setiap hari, tidak. Ini menandakan bahwasanya setiap kita itu kada lepas dari dosa. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita melakukan dosa. Contoh saja, kita yang sudah duduk di majelis ta'lim ini aja, nah dalam hati macam-macam tuh. Jamaah, dalam hati kita macam-macam. Bujur juga kah jar Ibnu Athaillah kayak itu. Nah, tersangka perkataan ulama nih, ya kah? Atau umpama kakak ini aja hendak bulik supan lah kelihatan orang. Umpama kadang-kadang berat kayak itulah, umpama. Hati kita aja tuh, ya kah? Yang saat kumpul di dalam majelis ini belum semuanya bisa kita nyatakan baik. Ada aja tuh kebusukan di dalam hati kita. Menandakan apa? Kita tuh kada kawa lepas dari dosa. Padahal kadang menghendaki kita berniat yang kada baik, padahal kadang menghendaki yang namanya ingin mengatakan yang kada baik, tapi kadang kala timbul yang kada baik tuh. Lalu Allah hadirkan solusinya. Ayo istighfari, astagfirullah, astagfirullah, salah ulunah sangka buruk lawan sidin, astagfirullah, salah ulunah mengeterat sidin, astagfirullah, salah ulunah nyambati sidin, astagfirullah, salah na ulun kada percaya kada meyakini kalam ulama, astagfirullah. Itu maksudnya. Jadi kita minta maaf lawan Allah. Taubat kepada Allah itu jangan pernah berhenti. Di dalam hadis Nabi disebutkan, kullu bani Adam khata'un, kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam manusia itu pasti memiliki kesalahan. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang mau minta ampun dari kesalahan. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullukum mudznibun illa man afaitu. Setiap kalian, kata Allah, pasti memiliki dosa kecuali aku ampuni. Di dalam hadis yang lain disebutkan, al-insan mahal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Lalu Allah berikan lagi jalan rahmatnya kepada kita. Di dalam hadis Nabi disebutkan, setiap penyakit itu ada obatnya. Inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub, dan obat untuk menghapus dosa, obat untuk membersihkan dosa, obat pencuci kotoran yang ada pada jiwa adalah al-istighfar. Istighfar, taubat kepada Allah. Bahkan lagi ditambah oleh Allah bonus bagi orang yang istighfar kepadanya. Bukan saja ampunan yang didapat oleh si hamba itu, tapi juga bonus didapat itu hamba.
yang mau beristighfar kepada Allah. Man lazima minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah jadikan baginya setiap jalan yang sempit akan jalan keluar. Setiap permasalahan ada solusi yang indah. Setiap krisis ada penyelesaian yang indah. Allah hadirkan semua itu. Bahkan ditambah lagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa susah payah. Orang yang istighfar pulang, dia mendapatkan rizki yang berlimpah sebagaimana janji Allah di dalam firman-Nya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku kata istighfar kepada Tuhan kalian. Artinya di sini Nabi Nuh disuruh untuk istighfar kepada Allah. Katakan istighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu Allah Jalla Jalaluhu adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, yang mana Allah telah menurunkan banyaknya nikmat. Bahkan midrara terus menerus, yaitu rizki yang berlimpah ruah bagi orang yang beristighfar kepadanya. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara, dan diberikan pula harta yang berlimpah. Wa yumdidkum bi amwal, itu jamak daripada mal, harta, 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 harta diberikan oleh Allah bagi orang yang selalu istighfar. Wa banina, dan diberikan anak bagi yang kada bisi anak, banyak istighfar. Yang belum bisi anak, banyak istighfar. Istighfar bukan berarti, maaf nih lah, orang yang beristighfar, umpama nih ulun betatai lawan orang nih beristighfar, jangan sampai kita itu dalam hati, oh banyak dosa nih, banyak dosa. Salah. Orang yang mampu beristighfar adalah orang yang mau dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Tapi orang yang kadang mau beristighfar, orang yang tidak dibantu oleh Allah untuk mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosanya. Jadi begitu beruntung bagi orang yang mampu melunakkan lidahnya, meringankan lidahnya untuk istighfar kepada Allah. Karena salah satu visi dan misinya syaitan yang paling utama adalah memberatkan lidah umat Nabi Muhammad untuk istighfar kepada Allah. Karena iblis dan syaitan kada katuju lawan umat Nabi Muhammad, lawan hamba Allah yang istighfar kepada Allah. Ada ketujuhnya. Ujar syaitan, munsawat tuh nalah si fulan itu istighfar, sia-sia kita menjerumuskannya. Baru semalam, bahkan bulan yang lalu, kita jerumuskan inya berbuat zina. Ternyata dia istighfar, diampuni oleh Allah. Sia-sia misi kita, kata syaitan. Gagal misi kita, kata syaitan. Nangis itu syaitan. Jadi istighfar itu Bapak Ibu menangisakan syaitan. Buat syaitan itu menangis, buat syaitan itu menderita dengan istighfar kita. Ya Allah. Banyak lagi keutamaan istighfar yang disebutkan oleh Nabi ataupun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidakkah kita ingat cerita orang yang telah membunuh 99 orang, lalu digenapkannya 100, ketika dia bertanya kepada yang 100 ini untuk minta solusi agar dia bisa tobat kepada Allah. Ternyata yang ke-100 ini mengatakan, oh tidak mungkin ikam diterima oleh Allah, dosa-dosa ikam begitu banyak, sudah membunuh 99 orang banyaknya.
ikam sudah menjadi orang pendosa sejati dan kada bakal dapat ampunan Allah. Cus dibunuhnya. Genap 100. Jalan ia lagi kepada ulama di salah satu kampung sebelah. Perjalanannya menuju kampung sebelah, menuju ulama yang mana ia ingin untuk dibimbing agar dia bisa taubat kepada Allah. Berjalan sampai akhirnya mendekati kampung itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal seseorang apabila sudah datang maka tidak bisa lagi dimajukan dan dimundurkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafat itu si pendosa yang ingin taubat tadi. Akhirnya malaikat azab dan malaikat rahmat berabut. Ujar malaikat azab, ini ampunku, ini pendosa besar. Ujar malaikat rahmat, kada, ini ampunku, Allah yang utus bahwasanya dia sudah diterima taubatnya. Kata malaikat azab, oh tidak wahai malaikat rahmat, bagaimana dia bisa dapat taubatnya Allah sedangkan dia belum sempat sampai ke tempat orang yang ditujunya untuk taubat. Ujar si malaikat rahmat, tidak wahai malaikat azab, aku diutus oleh Allah menjemput ruhnya untuk diamankan daripada segala siksaan. Lalu Allah turunkan, hei malaikatku yang berdua, ukur saja jalannya menuju taubat, banyakkan meninggalkan maksiatnya atau menuju taubatnya. Maaf, dihitung itu jarak si fulan yang ingin taubat tadi, berapa banyaknya atau panjangnya. Apakah masih sedikit dia melangkah menuju jalan taubatnya, artinya masih banyak tersisa jalan maksiatnya, ataukah sudah banyak langkah kakinya menuju jalan taubatnya dan jauh sudah ia meninggalkan jalan maksiatnya. Dihitung. Oh ternyata dia sudah mendekati, melimpati beberapa meter daripada pertengahan jalan untuk menuju jalan taubatnya. Kata Allah, hai malaikat azabku, udah biarkan malaikat rahmat yang mengambil roh itu, karena taubatnya sudah aku terima. Bayangkan Bapak Ibu, membunuh 99 orang. Ada juga kisah dua dangsanak, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Ayo pian, sedarah toh. Yang dangsanak satu di atas tenggeng, dangsanak satunya ibadah di bawah. Suatu ketika iblis ingin menghancurkan jalan si ahli ibadah. Ujar si iblis dan setan menghasut, si fulan, kadang melihatlah dangsanak ikam di atas tuh tenggeng, mabuk, menjinet, berzina, merampok, hidupnya bebas. Itu hidup yang bahagia, hidup di dunia sekali saja, jangan disia-siakan kebahagiaannya. Ujar si setan dan si iblis menghasut itu si fulan yang ahli ibadah. Coba ikam pikirkan, ujar si setan pulang, mun ikam melakukan kesalahan, mudah saja ikam taubat, nanti bus ikam taubat ikam diterima oleh Allah. Setan ini, iya kan, hendak menghasut supaya apa? Supaya si ahli ibadah yang sudah menjalani perjalanan yang baiknya itu lepas daripada keistiqomahan ibadahnya. Akhirnya Bapak Ibu, si ahli ibadah ini pun di dalam hati, oh iya ya, bujur juga, munnya aku melakukan dosa, aku taubat lawan Allah, gampang aja, Allah pasti mengampuni aja dosaku. Akhirnya si ading yang di atas pulang, ada yang mengadakan si kakak lah, alal kuliah leban dangsanak berdua nih. Pokoknya dangsanak yang di atas yang tenggeng itu ucap, aku hendak bandar nah ke bawah mendatangi kakakku yang ahli ibadah, nyaman benarnya ibadah, aku hendak tobat, muyak sudah aku mabuk. Yang di atas nih, lalu akhirnya berpapasan di tangga, yang satu dari atas hendak turun, yang satu dari bawah hendak naik. Di tengah-tengah batamuan, gugur di tengah tangga, hancur itu tangga. Akhirnya kedua-duanya mati. Yang satu yang ahli maksiat tadi, yang ahli maksiat ya, yang ahli maksiat yang menuju tempat ibadah hendak taubat langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang di bawah yang ahli ibadah hendak menuju maksiat langsung dimasukkan ke dalam neraka. Apa maksud dari kisah ini? Coba kita pahami. Kita akan membahas masalah jangan putus asa daripada berbuat dosa.
Pak, Bu, jangan pernah nunda tobat. Kalau kita punya keinginan yang kada baik, lah kasih istighfari. Jangan-jangan itulah dosa terakhir kita yang kita minta maafkan, kita taubati kepada Allah. Tapi kalau kada kita istighfari, berlanjut niat yang kada baik tadi, wal'iyadzubillah, mati kita dalam keadaan niat yang kada baik, maka su'ul khatimah. Maka Ustadz di dalam hadis Nabi, niat kada baik itu kada dicatat sebelum melakukannya. Apabila niat kada baik itu sudah melangkah menuju tempatnya, itu sudah digolongkan orang itu sudah melakukannya. Satu kaul. Kaul yang kedua, apabila langkahnya itu sudah lebih banyak mendekati tempat maksiatnya, guna dia ingin melanjutkan atau merealisasikan niat kada baiknya, maka sudah tercatat juga dia sudah melakukan niat yang kada baiknya. Lain halnya, dia punya niat kada baik, hendak berzina masalan, tapi nya kada tulak. Iya kan? Dagoi inya meninggal di rumah, niat kada baiknya itu kada terlaksana, inya kada menjalani, maka dia tidak tergolong orang yang mati su'ul khatimah. Tapi sebaliknya, apabila dia sudah ada niat yang kada baik berzina umpama, dia menjalan di tempat zina itu, di tengah jalan meninggal, dagoi naudzubillah, mati su'ul khatimah. Jadi perhatikan, apabila kita itu sudah ada punya niat kada baik, langsung istighfar, astagfirullah, 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 ini niat kada baik. Umpama niat kita hendak mukul orang, astagfirullah, astagfirullah, langsung istighfari. Jangan pernah nunda tobat. Takutnya pas kita punya niat kada baik, kita jalan pulang menuju jalan untuk merealisasikan niat kada baik teh, dagoi mati, napa habar. Umpama pian musafir apa namanya nih? Musafir maksiat. Ikan dalam hukum fikih, musafir maksiat tuh kada boleh sembahyang mengqasar menjamak. Kada sah hukumnya. Musafir maksiat kada sah, kada memenuhi syarat untuk dirinya melakukan sembahyang qasar jamak. Umpamanya berangkat, aku hendak mengambil barang narkoba untuk kujual belikan, mengambil ke Jakarta, itu musafir maksiat. Lalu inya di jalan hendak mengqasar menjamak sembahyang, kada sah mengqasar menjamaknya. Kenapa? Musafirnya lagi musafir maksiat. Jadi menyiap kita tulak musafir, jangan sampai berniat musafirnya itu dengan musafir maksiat. Umpama pian tulak juga ke Bali nih, niatkan untuk ziarah. Jangan niat untuk melihat bule. Padahal bagus mana sudah tiketnya itu dihandle oleh travelnya membuat brosur yang tujuannya ziarah Wali 5 Bali. Ya kah? Kan ziarah Wali Pitu kah? Wali Pitu lah. Nah, Wali Pitu Wali 5 kah? Wali Pitu, nah, Wali 7 yang ada di Bali. Tapi nya tulak niatnya, ya Allah, di sana banyak mana bule, hendak mana melihat bule aku nah. Niatnya hendak melihat bule, niatnya hendak melihat aurat, niatnya hendak maksiat, maka perjalanannya tadi menjadi perjalanan maksiat. Pian hendak tulak ke Jakarta, silakan niatkan yang baik. Pian hendak tulak kemana saja silakan, walaupun ke tempat maksiat sekalipun, kalau niat pian baik di situ untuk menjemput, maaf nih, umpama pian ke Jakarta masalah, di situ ada tempat di mana gudangnya maksiat masalah. Lalu pian di sana ada tugas, pian niatkan hendak mengambil rezeki untuk memberikan nafkah, atau menjalankan tugas untuk mengais rezeki buat menjalankan nafkah. Artinya nafkah pian itu buat anak bini adalah kewajiban pian. Maka jalan musafir pian menjadi musafir berpahala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, urusan hati ini paling berat. Paling berat. Makanya kata Rabiatul Adawiyah, ada istighfar yang harus diistighfari. Ada istighfar yang harus diistighfari. Istighfar yang harus diistighfari apa? Ketika kita istighfar kepada Allah, tapi hati kita kadang merasa berdosa di hadapan Allah. Itu istighfar yang harus diistighfari. Umpama ulun minta maaf lawan ayahanda, ya kah? Uja ulun, ayahanda minta maaf tapi mau ulun ke sini. Ayahanda minta maaf, tangan ulun ke sini, tapi mau ulun ke sini. Kira-kira menurut pandangan pian bujur-bujur minta maaf kah begayaan enggak? Jamaah, ini bujur-bujur minta maaf kah bergaya kah? Ulun minta maaf julun, tapi mau ulun ke sana, tangan ulun ke sini. Pandangan pian gak ya Pak? Mau ulut.
Nah ini kata Rabitul Dia, ada istighfar yang harus diistighfari, yaitu istighfar ketika kita minta ampun lawan Allah tapi hati kita kadang pernah merasa bersalah di hadapan Allah, hanya sekedar istighfaran. Ini bagi tariqahnya sufiyah. Orang yang berjalan di tariqah sufiyah, yaitu jalan kesufian, itu hati juga harus berperan penting ketika dia taubat. Jangan hanya mulut lidah istighfar tapi hati tidak pernah menyesali kesalahan. Karena syaratnya istighfar, syaratnya minta ampun kepada Allah adalah 3. 1. Menyesali kesalahannya. 2. Berjanji tidak mengulanginya. 3. Melazimkan istighfar dan minta maafnya. Minta halal, minta ridha zahir dan batin, mudah-mudahan manfaat dan kita berkatan digolongkan oleh Allah golongan orang yang suka taubat kepadanya, orang yang disucikan dan dibersihkannya hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.